Saya liatin lagi, semakin saya lihat yang tadinya segede manusia normal, dia gibrik-gibrik gede. Dulu banyak, astagfirullahaladzim. Saya masih merinding. Gila. Langsung tinggi, astagfirullahaladzim nama dia. Tinggi, melotot, astagfirullahaladzim. Langsung saya di situ kayak mau bacaan susah gitu ya mulutnya. Mau teriak juga susah gitu. Terus kaki kayak kunci gitu ya. Saya udah mau nangis aja rasanya ya kan. Kontainer yang lagi parkir ditabrak, nabrak, giginya sampai rontok, meninggal di situ. Meninggal di situ dua-duanya. Innalillahi. Berarti kencang banget dong. Kenceng banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslog. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu ibu-ibu security. Jarang-jarang ya ada security wanita yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Dan kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu dinas di salah satu pabrik yang ada di Kabupaten Tangerang. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih sob, dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa ibu-ibu di samping gue ini. Halo Bu. Siapa namanya Bu? Dini Lestari. Dini Lestari. Oh, manggil Teteh aja kali ya Teh ya? Iya. Oke. Sekarang Teh Dini tinggal di mana Teh? Di daerah Kabupaten Tangerang. Tangerang ya, berarti dekat dari tempat kerjanya ya? Iya. Oke, dan kita terima kasih ya Teh, udah nyempetin waktunya buat datang ke sini, buat bagi kisah pengalamannya buat teman-teman di rumah. Oke, tahan dulu ya Teh ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus jalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Oke, sebelum masuk ceritanya, kita kata syahdu dulu. Jalan kesuksesan itu prosesnya seperti naik tangga. Dan kamu harus memulai dari tangga yang paling bawah. Proses itu memang melelahkan sob, dan penuh perjuangan. Semangat para pejuang keluarga. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Teh, kisah pengalaman Teh? Awal mula tuh 2013. Dulu saya tuh cari kerja tuh susah kan. Ya, sampai sekarang gak susah sih Teh, benar. Pernah khususin ngejahit gitu sama bapak gitu. Tapi emang saya kurang masuk gitu kalau ngejahit gitu kan. Jadi pas ada tawaran untuk jadi sekwan, security wanita di sebuah yayasan di Batu Ceper itu ada. Kebetulan kan mereka lihat postur saya ketika itu kan tetangga tuh security kan. Kata dia bilang, "Pak, anaknya jadi security aja," katanya gitu kan. "Nanti saya kasih alamatnya," katanya, "di sebuah yayasan di Batu Ceper," katanya. Siapa tahu masuk, soalnya posturnya memenuhi kriteria nih gitu kan. Tinggi ya? Iya, dulu kan saya nggak segemuk ini gitu kan. Habis itu akhirnya saya diantar sama bapak saya untuk ngelamar, coba-coba gitu kan. Akhirnya saya diterima. Saya ditempatkan langsung pertama kali itu dulu di suatu mall di Karawaci. Karawaci Tangerang sini ya? Iya tuh. Kalau di situ kan selama 1,5 tahun itu masih normal-normal aja tuh. Saya kerja di situ. Nah, waktu penempatan di situ, Teteh itu sip-sipan atau pagi aja atau malam aja waktu itu? Oh, kita pagi aja. Oh, pagi. Soalnya kan kita fashion store. Oh ya. Habis itu udah saya di sana 1,5 tahun, cuman tidak mengalami sesuatu hal yang janggal lah di gitu ya kan, karena kita nggak ketemu malam gitu kan. Paling malam itu kalau misalkan weekend aja gitu kan sampai jam 10 atau jam 11 gitulah ya. Tutup toko gitu. Nah habis itu ada suatu hal lah ya, pengurangan sekwan ya. Akhirnya saya ditarik ke Mako, kantor pusat. Kalau di kantor pusat itu kan kita
sebagai BKO ya kan. Jadi menggantikan anggota yang nggak masuk di lokasi-lokasi yang kosong nih, misalkan lokasi itu sekwannya sakit atau cuti gitu kan, jadi kita backup nih ya kan. Nah backup, suatu ketika saya backup di pabrik plastik di Batu Ceper tuh, ada dah di situ ya kan, selama 2 hari. Kebetulan saya dapat itu shift malam. Kebanyakan cerita dari teman-teman sekwan saya di situ itu kan emang terkenal angker ya pabriknya itu. Tapi saya kan mikirnya saya cari uang gitu kan. Ya itu mungkin lagi pada apes aja mungkin kan. Nggak akan ke saya kali gitu kan. Saya juga bilangnya gitu karena kan cuma 2 hari kan gitu kan. Saya terimalah perintah dari komandan saya untuk backup di pabrik plastik tersebut. Saya masuk itu jam 10, pulang itu kan pagi jam 7 atau jam 8-an gitu ya. Akhirnya saya diarahkan sama danrunya di sana. Kalau plottingan saya itu nantinya itu di meja pintu karyawan. Nanti tugasnya ibu absen ini, buku absen ini ibu nanti keliling ngecekin karyawan yang benar-benar masuk. Udah itu nanti ibu balik lagi ke plottingan ibu, isi jurnal seperti biasa gitu kan. Saya laksanakan lah perintahnya ya kan. Nah, malam itu Teteh berapa tuh Teh? Jaga berapa orang waktu itu? Untuk jaga itu, waktu itu jaga 3 orang, 4 sama danru. Yang seprinya kan di pos, yang keduanya itu di loading. Yang danru itu kan di pos sama security yang laki-laki. Saya di bagian pintu karyawan. Akhirnya saya menjalankan tugas tuh setelah karyawan masuk jam 10-an lah ya. Yang shift 3 kan. Udah masuk semua. Saya bawa buku absen, saya keliling, udah selesai, saya balik lagi ke plottingan lagi, ke meja saya. Saya isi jurnal sekitar jam 12:30-an, karena kan karyawan itu kan istirahat jam 2-an, ya, dibagi gitu. Saya isi jurnal 12:30-an, kok ada bau-bau yang mereka ceritain ke saya gitu, bau-bau kayak ubi bakar gitu. Saya bilang, saya mau berpositif thinking aja gitu ya. Mungkin ada tukang ubi di luar gitu kan, atau tukang bajigur kan suka ada ubinya juga kan. Udahlah biarin gitu. Udah akhirnya saya lanjut aja bikin jurnal. Selang 10 menit atau 5 menitan lah ya, saya lupa itu. Ada geraman, gitu. Terus saya langsung kaget, astagfirullahaladzim, apa ya? Udah tuh, saya nggak hirauin lah. Saya pikir mungkin di luar ada anjing atau gimana gitu kan. Saya nulis lagi, udahlah. Tuh selang 15 menit itu gerem lagi. Tapi yang pertama itu kan gerem gitu doang kan. Yang ini kayak agak sedikit panjang gitu. Oh, geramannya panjang. Kayak mau menunjukkan, ini gua ada gitu loh gitu. Akhirnya saya bilang, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah gitu. Sampai keringetan. Akhirnya saya HT-in komandan saya. Dan room monitor, ya masuk bu, ada apa bu? Ada suara ini ya di pohon asem, itu kan pohon asem. Jadi posisi pohon asem itu begini. Dia begini, terus ini temboknya. Dan pohon asem itu nggak bisa ditebang dulunya katanya. Jadi pohon asem begini, tembok begini kan. Jadi dia begini kan. Jadi si pohon asem itu bisa keluar sama bisa ke dalam. Dan ini ada suara tadi saya dengar di pohon asem. Suara apa Bu Dini katanya? Geraman gitu. Oh Bu Dini udah langsung aja dah ke pos gitu lah. Mungkin mereka udah tahu, udah paham kan. Mendingan Ibu Dini ke pos aja katanya. Udah biarin nanti di situ biar anggota yang lain katanya gitu kan. Oh siap Dan, saya ke pos ya. Saya ke pos, dikasih minum ya kan, karena saya udah dingin, udah keringet dingin kan. Tenang Bu Dini ya, tenang aja. Udah baca-baca Bu Dini jangan bengong ya kan gitu ya. Saya takut Bu Dini bengong katanya gitu. Oh iya Pak. Saya sampai ngomong juga belepotan gitu ya. Saking saya kaget yang kedua itu kan. Akhirnya sampai pagi, sampai purna tugas saya di pos. Di pos depan? Akhirnya. Terus akhirnya dipulang, saya dibilangin sama Dandro. Katanya gini, Bu Dini kalau bisa jangan sampai keluar ya. Apain Bu? Gitu ya. Cerita yang tadi katanya gitu. Jangan sampai keluar orang tahu maksudnya. Takutnya nggak ada yang mau backup lagi gitu Bang. Iya. Ya kan? Oh iya saya skip aja katanya. Udah tuh, Bu Dini masih besok masih backup kan? Masih sih. Ya udah sekarang pulang. Nah saya pulang nggak seperti biasa gitu ya. Saya nggak pernah cerita kayak gini-gini ke keluarga. Jadi saya skip aja udah tidur.
Pada akhirnya kan malam tiba lagi nih. Saya sebenarnya udah takut lagi sih sebenarnya. Duh, kemarin aja hari pertama saya takut gitu ya, digituin ibaratnya ya kan. Masih kebayang ya? Tapi kan ini tugas ya kan, gimana lagi ya kan. Akhirnya ya udahlah, saya berangkat lah wala-wala kuata gitu lah ya. Kebenaran Danru pas libur itu karyawan udah masuk, saya biasa lagi tuh ambil absen untuk ngecek beneran apa enggak masuknya gitu. Saya udah ngecek 2 kali, itu semua lengkap, nggak ada yang izin. Ya kan. Pas saya ngecek yang ketiga kali, ada yang izin katanya. Kok yang ini nggak ada ya? Kan dia tanda tangan kan banknya, kalau misalkan dia hadir gitu. Terus saya nyariin lagi nih yang ketiga kali. Kok orang tersebut ada orang A yang namanya. Saya cek yang ketiga kali itu gak ada orang tersebut. Akhirnya saya penasaran dong. Saya tanya sama ketua argunya. Bu, atas nama ini tadi ada, kok sekarang nggak ada ya? Bu, dia mah udah izin sama saya, sakit katanya. Ini suratnya saya maaf ya Bu, lupa ngasih katanya. Tapi saya tadi 2 kali loh Bu, ada. Ini dia tanda tangan. Gak ada Bu, nggak masuk dia katanya gitu. Udah tuh saya bilang, saya mungkin ngantuk gitu kan. Ya udahlah, mungkin saya lah ngantuk gitu. Itu jam berapa kejadian itu? Itu jam sudah setengah 12-an lebih lah ya. Saya udah nggak mikir apa-apa lagi, udah mungkin saya salah gitu kan. Oh ya udah Bu, makasih ya Bu. Iya. Balik lagi lah saya ke plottingan lagi. Saya isi jurnal baru setengah jalan. Kan pas di belakang plottingan saya itu kan kitchen buat para OB bikin minum atau apa gitu loh. Kan OB itu kan adanya sampai sore doang, sampai jam 6. Kalau malam kan nggak ada. Itu ada suara aktivitas kayak bikin kopi lah atau apa teng gitu. Pokoknya berisik kayak gitu. Saya kan sebagai security harus periksa, takutnya ada maling atau apa gitu ya. Akhirnya saya tanpa basa-basi langsung ke belakang, ya kan. Saya cek pintu dikunci. Terus saya cek gini kan kacanya masih kaca nako gitu. Saya bukain, gelap, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya saya ngontek lagi ke anggota yang lain, yang cowok gitu. Pak, monitor, iya masuk Bu. Pak, ini ada yang megang kunci kitchen nggak Pak ya? Gitu, selain OB. Ada sih Pak ini, katanya Pak Hasan gitu ya. Tadi ke dapur nggak? Orang Pak Hasan ada di sini. Ngapain ke dapur Bu? Di sini ada dispenser mau ngopi mah. Ini berisik banget di dapur Pak. Tikus kali, gituin kan. Oh iya kali. Saya balik lagi lah saya ke plottingan, isi lagi. Masa ya tikus ketok-ketok pintu, kayak pintu keluar gitu. Astagfirullahaladzim. Masa sih tikus kayak mau keluar gitu, keluar pintu gitu ya. Saya tengok lagi. Gak ada orang, takutnya ada orang kekunci di situ kan. Iya, suara-suara orang buka-buka pintu ya. Takutnya, cuman kalau orang pasti kan teriak-teriak bu gitu kan. Wah, nggak beres nih. Saya akhirnya inisiatif langsung ke pos juga, walaupun saya nggak diperintahin ke pos ya. Saya daripada di situ takut ya kan, langsung Pak, maaf ya Pak, Bapak backup di sono aja. Saya takut gitu ya. Tikus kali Bu, kata dia gitu. Mungkin mereka tahu, cuman mau nenangin saya aja gitu kan. Akhirnya udah Pak, saya takut. Ya udah tuh Bu, di sini aja katanya gitu. Sampai pagi saya di situ lagi. Di pos depan lagi. Pos depan lagi. Dan pas mau azan subuh, kan yang laki-laki amano kan. Terus saya di pos sendiri kan. Itu dari sini ke dapur itu lurus kelihatan gitu. Kayak rambut panjang gitu kan. Ke dapur itu, astagfirullahaladzim, itu apa? Karena kan karyawan pada pakai harnet, yang kan nggak ada yang gerai gitu. Pakai bajunya, ya bajunya sih kayak dari jauh kelihatannya putih, ya kan. Tapi kan nggak tahu ya kan. Saya tegesin lagi gitu ya, itu orang bukan ya? Tapi kan dapur yang megang kunci Pak Hasan kan gitu ya. Astagfirullahaladzim, itu mau 15 menit sebelum subuh lah ya. Udah tuh saya nggak mau cerita dulu. Sebelum subuh, sebelum pagi saya nggak mau cerita dulu. Udah saya di pos aja ya kan. Dengerin musik atau apalah gitu, atau selawatan ya gitu. Itu sosok itu ibu nggak samperin? Enggak, karena saya udah takut duluan pas yang ada aktivitas, cuman dikunci itu yang
ada yang pengen gedor-gedor gitu kan. Iya, Saya udah takut duluan kan, karena yang malam pertama aja saya digeremin kan gitu kan. Udah tuh. Akhirnya purnalah tugas saya sampai pagi. Saya pulang, saya langsung laporan sama komandan di Mako di kantor pusat. Kalau tugas saya backup itu udah selesai ya kan. Kalau BKO sama yang udah di lokasi kan beda ya gajinya. Jadi diam-diam saya cari-cari lah info ke loker lagi gitu. Pas saya di Mako lagi kan, pas udah backup itu kan besoknya saya di Mako tugasnya tuh. Ada info dari mantan Danru yang di Mall Karawaci. Kalau ada lowongan di daerah Cikupa. Oh, Kabupaten Tangerang ya. Itu di pabrik makanan ringan lah ya di situ. Dia merekomendasikan saya ke pabrik tersebut karena bekas anak buahnya. Jadi mungkin kriterianya udah kegambar. Jadi ya udah Din, kamu langsung aja siapin berkas lengkap. Langsung Senin itu kamu ke sini, ke pabrik ini kayak gitu. Akhirnya ya walaupun saya mau pindah tetap dong harus pamitan sama yayasan tersebut ya dengan baik-baik gitu kan. Hari itu juga dapat kabar, saya langsung bilang ke komandan saya kalau saya dapat yang lebih baik, karena kan saya nggak, kalau ngandelin BKO itu nggak memadai gajinya. Abis itu juga abis sama ongkos doang. Oh iya, terbang-terbangan ya Bu Iya. ya. Misalkan daerah sini nih backup, terbang Betul. lagi besok gitu ya. Takutnya kan dapat lokasi yang jauh gitu kan. Akhirnya mereka ngerti lah dengan saya baik-baik juga, mereka menghargai. Jadi kalau misalkan Dini mau balik lagi ke yayasan sini nggak apa-apa katanya. Ya semoga betah di sana katanya. Tibalah Senin saya datang ke pabrik tersebut, dikasih tahu tugas-tugas di situ. Ya udah itu saya dikasih info kalau di sana sekuannya itu diadakan amano. Apa tuh Amano? Amano itu kontrol patroli lah gitu ibaratnya. Tapi seumur-umur saya jadi sekuan itu dari 2013 belum pernah yang namanya security cewek itu diadakan amano. Jadi saya sedikit kaget kan. Amano gitu. Iya Bu, di sini tuh ada amano digital. Jadi kalau amano digital itu dia alatnya itu di titik yang lain nih, misalkan titik yang harus dikontrol, ditempel, ya kan. Nanti kita sambungin ya, sama alat yang kita pegang. Jadi ketika kita nggak datang ke titik tersebut, itu ketahuan nanti di komputer missing gitu. Berarti lu nggak ke situ, gitu kan. Jadi semuanya kekontrol kan di situ. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi gimana Bu? Ya saya namanya saya butuh uang ya. Ya saya sanggupin aja lah. Sebenarnya sih saya keberatan Pak kalau ada kayak gitu. Iya sih Bu, cuman gimana ya katanya gitu. Karena security yang laki-laki bilang kita gaji sama. Jadi harus tugasnya juga harus sama lah gitu katanya, mereka bilang begitu. Jadi saya ya adakan. Tapi Bu tenang katanya. Kalau untuk sekuan itu amanonya sekitar luar aja Bu. Dulu pernah ada sampai dalam sekuan kontrol. Tapi ada kejadian katanya harus kesurupan. Sampai tidak tertolong. Sekuannya itu? Iya. Karena itunya tuh nggak mau keluar gitu. Sampai berbulan-bulan jadi sakit. Nah akhirnya dihapuskanlah amano yang di dalam. Nah, gitu. Harusnya mah dihapuskan semuanya sih ya. Karena kan cewek itu resikonya banyak kan. Ada head lah kita emang kan. Oh iya ya benar. kan? Ada Kalau laki kan nggak ada headnya ya. Betul. Akhirnya saya sanggupin lah ya. Sanggup dan dikasih jadwal. Besok itu langsung shift 2 ya kan. Akhirnya saya keluar dari ruangan shift. Kenalan lah biasa itu, kita kenalan sama anggota-anggota senior. Ada Bu sekwan yang nyeletuk gini. Gimana Neng? Diterima nggak? Alhamdulillah Bu diterima. Besok udah langsung shift 2 gitu ya. Oh, syukur dong, berarti kalau shift 2 amano dong. Iya Bu, jangan kaget ya nanti kalau ada yang mau kenalan, katanya gitu. Digituin. Nah saya menjawab dengan lantang gini, iyalah Bu, sesama anggota mah kan harus kenalan gitu kan. Iya. Bukan itu Bu, cuman penghuni sini katanya gitu. Oh, saya cuman mesem aja gitu. Iyalah, gila sih bikin orang ngedown aja ya.
kerja lah tuh. Saya masuk jam 3. Jam 3 apa nih? Jam 3 sore, pulang jam 11 kan. Oke. Jam 3 kita masuk nih, perkenalan dulu segala semua rute-rutenya ya kan, yang harus dikontrol di mana gitu kan. Terus ini ruang apa gitu kan, nanti kamu plottingannya di mana gitu kan. Udah tuh saya plottingannya di karyawan, di ruang karyawan. Jadi di masing-masing pos teteh itu jaga berapa orang teh? Gerbang 1 itu 2 orang laki-laki. Kalau di gerbang 2 itu laki-laki 2, sekwan 1 sama danru, jadi 4 orang. Kalau di lobi itu di ruang karyawan 2 orang. 2 orang. Sekwan 1, sepri 1. Nah, 1 lagi itu di loading di belakang. Sendirian dia? Iya, sendirian. Gila ya. Oke. Tapi kan kadang kita di lobi juga kadang suka ditinggal sama laki-laki, mah kan suka pada ngopi di depan kan. Oh, sempat ngeropi. Iya, iya. Jadi sama aja kita sendiri kan. Itu pertama Amano nggak ada apa-apa tuh Bang. Yang katanya nanti perkenalan gitu, saya bilang alhamdulillah ini nggak ada gangguan sampai purna tugas ya kan. Udah malam kedua kerja juga nggak ada apa-apa. Iya, masih aman ya. Masih aman aja. Tibalah pas shift 3, saya pikir kan malam 1, 2 kan nggak apa-apa ya. Kalau shift 3 kan dia amanannya 2 kali Bang. Misalkan pertama dari jam 12 sampai jam 1. Nih yang cewek-cewek dulu diutamain. Jam 12 sampai jam 1. Nanti sekwan yang 1 dari jam 1 sampai jam 2. Terus saya muter gitu kan sampai satu sekwan 2 kali. Pokoknya satu anggota 2 kali jatahnya. Sekwan itu security wanita ya? Iya, betul. Oke. Pas yang ke-1 itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, maksudnya masih lempeng-lempeng aja. Ya, saya juga pede dong, berarti nggak ada apa-apa ini mah ya. Terus begitu yang dari jam 3 sampai jam 4, pas dari titik 1, 2, 3, 4 itu masih aman. Pas titik 5 itu kan posisinya ada di parkiran motor, di paling pojok banget. Terus dia batas-batasan temboknya sama pabrik minuman serbuk. Yeah. Nah, dia tuh di sini nih titiknya nih. Akhirnya pas saya mau colok kan karena ada berisik-berisik ngobrol gitu loh. Ya kan saya pikir mekanik atau orang proyek, soalnya saya lihat ada kan segini doang nih kelihatan kepala itu ya. Kepala doang, ada helm 3 gitu kan. Oh, alhamdulillah ya Allah gitu ya, ada orang jadi nggak takut gitu ya. Udah tuh saya cuma nengok sedikit doang gitu kan, antara ada pintu tuh di sana ya kan, ada pabrik minuman serbuk itu kan, pintunya kan kelihatan ya. Kan kepala tuh di sebelah sini agak jauh kan. Jadi kalau mereka mau jalan mau masuk kan jedahnya ada dah. Pas saya noleh saya gini doang, udah nggak ada suara itu, dan kepala-kepala yang ada helm-helmnya itu nggak ada. Oh. Saya kaget kan, pada kemana gitu ya kan. Akhirnya saya kontak pakai HT kan, saya bawa. Pak, di titik ini emang ada proyek di sebelah, di pabrik sebelah. Nggak ada Bu. Itu Pak, maaf ya saya mau nanya soalnya saya kan masih baru nih gitu. Kalau mekaniknya pada pakai helm nggak sih Pak? Gitu ya kan, Bapak yang udah lama di sini. Nggak ada yang pakai helm Bu katanya. Pakai helm kuning itu ada proyek, cuman nggak ada sekarang, udah selesai kan gitu. Cuman dulu kan memang ada yang meninggal di situ. Astagfirullahaladzim, Pak bentar dulu Pak, jangan cerita di sini. Saya masih di titik ini, saya bilang gitu kan. Oh iya. Akhirnya saya balik kan, masih melanjutkan lagi gitu ya ke titik semuanya gitu, yang selesaikan dulu lah semua Amano gitu ya. Dengan hati saya deg-degan gitu. Oh ini kali yang katanya kenalan, saya pikir gitu kan. Itu baru awal-awal ya. Udah 3 hari itu, udah tuh sampai di pos. Diceritain lah, kenapa Bu Nini Mang? Maaf nih Pak, tadi saya lihat itu ada 3 helm gitu kan, pada ngobrol gitu Pak. Kalau misalkan mereka masuk kan pintunya dibuka dulu, tuh Pak saya kan cuma begini doang. Tapi kok nggak ada gitu ya kan. Udah Bu Nini jangan kaget ya. Mang dulu pas proyek pabrik minuman serbuk itu ada yang ketimpa besi yang buat pondasinya itu gitu kan.
Tapi saya nggak tahu ada berapanya, cuman ada aja katanya dari security minuman serbuk tersebut cerita katanya gitu. Oh pantesan, tapi udah Bu Dini katanya nggak bakal ada lagi, itu mau kenalan kayaknya gitu. Oh pantesan Pak, udah jangan gara-gara ini Ibu resign ya kan begitu. Enggak Pak, cuma saya kaget aja, saya mah udah berani kirain orang gitu kan. Taunya bukan ya, gila sih. Nah pas udah itu akhirnya saya pulang seperti biasa ya kan, apel dulu, ditanyain ada kendala apa enggak, siap dan enggak gitu kan. Padahal mah dalam hati takut itu kan. Beberapa bulan kemudian mah masih aman-aman aja tuh. Ya mungkin itu cuma perkenalan doang kan. Iya. Nah, akhirnya udah beberapa bulan itu aman, terjadi lagi lah gitu. Gimana tuh awal waktu itu? Posisinya itu Natal. Natal itu otomatis karyawan pada libur semua, diliburkan. Termasuk bongkar muat. Semua bongkar muat juga nggak ada, supir-supir semua nggak ada. Plong lah pokoknya. Saya sama Sekwan itu kan suka sepeda-sepedahan gitu karena kan nggak ada kegiatan setelah Amano gitu kan. Tapi kan pas Amano kedua kan kita ganti-gantian untuk tidur lah ya, kita namanya manusia ya kan, ada kebijakan lah dari Dandro itu ya. Udah jam mau Amano nih kita, yang satu tidur kan, ya giliran saya nih Amano jam 3:30. Mulailah Amano nih, di titiknya kan itu acak ya, nggak harus 1, 2, 3. Kadang-kadang kita mulainya dari 6, 7, 8 gitu kan. Jadinya kita mulainya terserah yang ngejadwalin gitu kan. Saya itu dimulai dari titik 6. Oke. Titik 6 itu jalan menuju parkiran. Terus sampai titik 7, titik 8 aman. Nah, titik 9 itu adanya di limbah lumpur. Oke. Limbah lumpur itu ada rawa-rawa juga ya kan. Terus ada pohon bambu. Di situ kebetulan saya lagi halangan. Hujan rintik-rintik, sepi pula karena nggak ada kegiatan. Abis itu saya lihat ke rawa yang pohon bambu itu. Saya lihat kok ada yang merah-merah gitu ya kan. Saya pikir itu CCTV baru gitu ya. Akhirnya saya ngontek Dandro saya. Dandro monitor, iya Din, masuk. Dan itu ada yang pasang CCTV apa gimana? Soalnya saya belum dapat info gitu. Oh kalau di lokasi itu nggak ada Din, nggak ada laporan juga nih katanya gitu. Pemasangan CCTV baru katanya. Emang kenapa Din? Ini ada lampu merah-merah ini, ada 2 kayak laser tapi bukan, dipikir-pikir gitu ya. Iya. Lampu merah. Udah Dan, nggak apa-apa. Iya udah, lanjut ya Din. Iya siap Dan. Saya liatin lagi. Apa anak-anak pada main laser, anak kecil mana mungkin jam segini ya kan? Saya liatin lagi. Semakin saya lihat, yang tadinya segede manusia normal, dia gibrik-gibrik gede. Bulu banyak. Astagfirullahaladzim. Saya masih merinding. Gila. Langsung tinggi. Astagfirullahaladzim teman-teman ya. Tinggi, ngelotot. Astagfirullahaladzim, langsung saya di situ kayak mau bacaan susah gitu ya mulut ya. Mau teriak juga susah gitu. Terus kaki kayak kekunci gitu ya. Saya udah mau nangis aja rasanya ya kan. Terus akhirnya saya, ya Allah ini gimana ya. Istighfar lah. Pas istighfar langsung bisa jalan. Saya jalan mundur. Saya udah tahu itu ya, genderuwo ya kan. Tapi saya liatin kayak udah kesirep gitu kali ya. Sejalan mundur, astagfirullahaladzim, hilang. Hilang dia? Hilang nggak ada. Gila sih. Pas hilang, saya langsung jalan cepet gitu. Karena saya mau lari juga udah lemes. Iya, udah kaget ya. Karena kan di situ juga kan banyak cakar ayam, karena mau dibangun ruangan juga. Jadi kalau saya lari, saya takutnya saya ngebahayain diri sendiri kan. Iya, akhirnya saya jalan cepet, jaraknya sampai ke pos itu lumayan jauh. Lumayan banget jauh. Di situ juga saya nggak bisa minta tolong karena kan nggak ada bongkar muat ya kan, nggak ada supir. Iya. Saya ngus-ngusan jalan juga pengen cepet-cepet nyampe, kayak jauh banget gitu ya. Saya takutnya ngejar gitu ya karena kan hilang ya. Iya. So, udah tuh sampai pos saya udah pucat,
gak bisa ngomong apa-apa. Dan lu nanya, kenapa Din? Katanya kamu ngelihat apa emang? Saya nggak cerita di situ bang. Oh belum cerita? Nggak mau, saya langsung ngomong gini. Dan mohon maaf ya, saya sakit badan nih, kayaknya saya meriang gitu kan. Terus dipeganglah saya digini. Oh ya udah tuh kamu di musola dulu, di musola pos gitu kan. Udah kamu istirahat dulu katanya gitu. Akhirnya saya istirahat sampai pagi ya kan di situ. Kayak udah terbengong-bengong karena saya udah shock duluan ngelihat segede gitu ya kan. Gila sih. Akhirnya saya diajak ngobrol teman juga pelongo. Akhirnya saya pulang, apel dulu sebelum pulang. Ditanya ada kendala apa-apa, saya tetap nggak jawab karena saya takutnya berdampak sama teman saya. Takutnya teman saya resign, saya nggak ada teman, ya kan. Akhirnya saya skip aja udah. Udah situ beberapa bulan kemudian aman nggak ada apa-apa lagi. Saya udah tenang juga, udah agak melupakan itu ya kan. Setelah berbulan-bulan itu berlalu lah ya, ada suatu kejadian. Apa tuh? Di situ ada penerimaan karyawan baru kan. Suatu ketika hujan gede, pas shift 2 mungkin dia masuknya, jam 3:30 lah. Hujan gede, angin. Nah anak itu berdua boncengan. Yang dibonceng bawa payung. Payungnya mungkin ngalingin pengendara motor itu, temennya. Iya. Kan di sana mah namanya mobil-mobil gede kan pada ini ya, parkir di pinggir-pinggir jalan deket pabrik kita gitu kan, masih di luar karena kan mereka belum bongkar, jadi parkirnya di luar dulu. Nabrak lah mobil kontainer yang lagi parkir, ditabrak sekencang-kencangnya sama dia, karena dia mungkin ngejarin hujan kan, terus ngalingin sama payung itu, nabrak, giginya sampai rontok, meninggal di situ. Meninggal di situ dua-duanya. Innalillahi. Berarti kencang banget dong. Kencang banget itu kayaknya. Itu truknya diem, Bu? Truknya diem, lagi parkir. Iya. Nah dia mungkin ngejarin motor biar cepet-cepet sampai kan, hujan gede gitu. Astagfirullahaladzim, giginya hancur ya? Giginya hancur, berserakan, situ meninggal dunia di tempat itu kan. Pas kejadian itu, kebetulan saya lagi shift 3, jadi saya nggak tahu kejadian itu. Iya. Ya saya berarti nggak mengetahui di situ TKP bekas apa gitu, lewat aja ya kan. Tapi agak sedikit merinding sih, lumayan gitu, tumben-tumbenan lewat situ. Nah saya masuk, apel, dibahas lah katanya untuk sore kemarin ada insiden, sorenya ada insiden. Kalau ada karyawan baru yang kecelakaan, saya kaget, astagfirullahaladzim. Saya ngomong sama teman saya, aduh gimana kita? Udahlah, wala kuat aja kata gitu ya kan. Ya udah ya, udah serah terima segala rupa. Akhirnya amano lagi dengan kita nih, kayak kegiatan biasa kayak amano lagi. Kontrol tuh ya. Kontrol lagi. Saya pikir kan udahlah saya lupain aja gitu kan. Nah kontrol ke 1 emang nggak ada apa-apa karena saya minta yang pertama dari jam 12 sampai jam 1 aja. Habis itu. Nah, dari jam 3 sampai jam 4 baru saya lagi. Itu pas di titik ke-10 itu posisinya kan dia adanya di, ini kan tembok. Yang sebelahnya itu kayak hutan yang nggak diurus gitu. Di sini itu pohon-pohon bambu. Cuman dia ngerendainnya ke sini, ke dalam pabrik. Nah, di situ, di tembok pas itu. Akhirnya saya ke situ. Mau saya colok kan, ada yang ngerintih, nangis. Nangis itu benar-benar sedih banget gitu ya. Saya pikir kan nggak ada bongkar muat itu, posisinya juga lagi nggak ada. Tapi kalau untuk karyawan mah ada, cuma lagi nggak ada bongkar muat. Kalau misalkan ada bongkar muat kan mungkin nonton YouTube atau gimana kan, itu kan sepi, nggak ada. Akhirnya saya dengerin ya kan, semakin lirih gitu ya Allah ya, kayak minta tolong gitu dia itu. Iya. Gitu kan, terus saya dengerin lagi, astagfirullahaladzim apa yang itu gitu kan, saya langsung mikir notis ke situ kan, udah saya al-fatihain aja ya kan, bacaan situ ya kan, untuk situ siapapun namanya gitu kan, saya bacaan gitu ya. Udah tuh berhenti bang, berhenti, alhamdulillah udah berhenti.
Udah saya ke yang 11, ke 12, udah akhirnya yang 12 kan ada di pos ya. Jadi udah kelar, alhamdulillah. Saya nggak cerita juga tuh. Pokoknya kalau sesuatu hal yang begitu saya nggak mau cerita karena saya takut teman saya resign gitu ya kan. Iya, iya. Mungkin dia juga ada, mungkin cuma dia juga nggak cerita juga, sama-sama kali ya. Itu malam itu cuman itu suara nangisan itu, Bu. Nangisan sendiri itu. Oh, Rinti. Habis itu saya ngobrol kan. Saya kan itu plottingannya di lobby sama anggota yang laki-laki, namanya Pak Junet lah. Dan saya ke plottingan ya gitu, ke lobby. Ya Din, kamu ke lobby lagi. Saya baru duduk, Pak Junet itu dengan bangga ketawa-ketawa gitu ya. Din, apa? Nih, apa itu bang? Gigi yang kecelakaan. Astagfirullahaladzim, saya bilang begitu. Abang nggak apa-apaan bang. Itu demi apa lu? Demi Allah, katanya gua bawa, katanya. Gua pungutin, katanya. Buat apaan bang? Jangan bang. Udah, lu diem-diem aja, katanya. Orang buat simpenan gua doang, katanya gitu. Oh, gila ya. Bang, jangan bang, kasihan. Mendingan lu kuburin atau enggak ke keluarga ini gitu ya kan. Takutnya nyariin. Udah lu diem aja lah. Udah tuh namanya orang tua, dia kan orang tua ya. Saya ngomongnya juga nggak masuk gitu ya. Iya, kalah umur. Bodo amat lah ya udah. Nah, selang seminggu setelah kejadian kecelakaan itu, saya diantar sama teman saya, sip 3 juga tuh sama. Diantar pakai motor dia kan, diboncengin. Nggak taunya saya nggak sadarin diri, Maksudnya gimana, Bu, nggak sadarkan diri? pingsan. Oh, pingsan. Di tempat kejadian kecelakaan anak itu. Oh, oke. Jatuh langsung kan, lagi dibonceng langsung brut, jatuh gitu. Teman saya pikir saya pingsan. Emang pingsan. Pas itu ada anggota teman saya gitu ngelewat kan. Kenapa nih? Oh si Dini, kenapa nih? Ini katanya gitu. Bawa aja ke klinik pabrik katanya gitu ya. Dibawa tuh, nggak tahu saya kan nggak sadar diri jadi nggak inget, tahu-tahu udah ada di klinik. Ternyata di klinik katanya saya kesurupan. Oh, gimana tuh kata yang sadar tuh? Katanya yang sadar sih Pak Kubro itu kan yang bisa tuh. Dia kan dandru, cuman udah sepuh ya kan. Iya. Dia bilang katanya saya ngomong minta giginya dibalikin. Oh. Saya kesurupan arwah si anak itu. Gila ya. Siapapun ya yang ambil gigi saya tolong balikin katanya. Saya nggak tenang katanya gitu. Tapi nggak ngamuk, cuman dia nangis sendiri gitu ya. Sampai akhirnya saya dibawa pulang pakai mobil inventaris pabrik. Diantar sama 3 dandru. Saya dibawa pulang masih belum sadar tuh. Oh, masih kesurupan? Masih nangis, cuma nangis terus karena dia pengennya dibalikin giginya itu, tolong kata dia gitu. Saya butuh itu kata dia gitu ya. Untuk apa sih kalian ambil itu kata dia gitu. Tolong balikin ke keluarga saya biar dikuburin katanya gitu. Akhirnya di briefing kan siapa yang ngambil gitu kan. Akhirnya ngakulah Pak Junaid itu. Ya di SP lah dia juga. Oh, di SP. Karena kan meresahkan ya kan. Iya, Dia bener. membahayakan dengan kekonyolannya dia kan, membahayakan orang gitu kan. Karena kan saya tahu mungkin ya arwah dia itu saya tahu siapa yang ngambil. Jadi dia masuknya ke saya gitu. Oh iya. Perjalannya waktu, udah tuh berarti kan saya nggak tugas malam itu kan. Iya. Karena disuruh istirahat dulu, tidak kondusif lah ya. Akhirnya saya dikasih waktu 2 hari untuk istirahat. Nah dalam 2 hari itu masuk lagi seperti biasa. Setahun setengah tuh berjalan dengan lancar tuh, ya udah setahun setengah lah saya kerja tuh. Kesini-sini kan 2 tahun itu kan nanti PKWT tuh. PKWT. Oke. Nanti kita jadi karyawan tetap tuh katanya. Habis itu 5 bulan ke depan, 4 bulannya itu masih mulus tuh. Ya sebulan lagi mau ke PKWT itu, saya kan udah nikah, kan nggak nunda, langsung dikasih isi lah ya. Oh, langsung isi lahir, ya. langsung lahir, hamil. Langsung hamil muda di situ, masih tugas kan. Saya pikir masih kecil ya kan, maksudnya hamilnya masih bisa lah gitu ya. Akhirnya kan di situ kan ada sip 3-nya kan, jadi maksudnya kita amano gitu-gitu kan banyak resikonya nih. Terus ya saya jalani sebulan lagi inilah kan gitu ya. Nanti juga saya nggak akan perpanjang gitu kan karena banyak resiko. Saya lebih
mengutamakan kehamilan saya gitu. Tapi dalam sebulan itu intens. Kayak mereka tuh tahu kalau kita lagi isi, kan wangi ya kalau isi. Apalagi hamil muda ya. Itu benar-benar jadi target mereka lah ya. Gila ya. Saya amano, dan di situ nggak ada kebijakan orang hamil tuh amanonya dikurangin kayak gitu ya. Oh, nggak ada? Nggak ada. Kayak normal aja gitu? Iya, kayak normal aja, karena mereka pikir masih kecil kan, gitu kan, nggak terlalu. Setiap saya ke titik 9 sama ke titik 8, yang saya nemuin genderuwo itu cekik-cekikan terus. Ketawain saya terus. Kuntilanak terus yang ngituin saya. Oh, yang gangguin. Jadi kayak dia tuh ngikutinnya tapi di balik tembok yang kata saya kebun terbengkalai itu, kebun yang nggak diurus. Kan saya di sini jalannya kan. Dia di sini tuh kayak ngikutin gitu. Saya jalan tuh gitu. Begitu. Kadang-kadang saya setel selawatan gitu di HP biar nggak ada gitu. Itu setiap malam intens. Saya pikir, wah sampai kapan nih? Ya kan mana masih lama lagi sebulan ya kan. Aduh, udah tuh di situ. Udahlah, akhirnya saya pengen dipercepat aja, bisa nggak ya gitu ya. Dan saya udah hanya dipercepat, bisa nggak ya? Ya nggak apa-apa sih, cuma nanti nggak full gimana? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Nggak apa-apa gitu aja ya kan. Saya suka sakit gitu bilang aja kan. Suka namanya hamil muda dan gitu takut. Terus di situ kan banyak ular kobra gitu, panjang-panjang. Itu ya. Nah kan rawa-rawa ya kan. Saya takut ada apa-apa di kehamilan saya dan gitu kan. Oh ya udah tuh, saya cuma 2 minggu di situ. Yang tadinya harus sebulan jadi 2 minggu lah. Karena intens banget gitu, kalau nggak terlalu itu mah nggak apa-apa ya kan. Saya kuat-kuatin sebulan. Di situ kok makin kesini makin kayak ngikutin gitu. Saya takutnya diambil gitu. Iya, lagi hamil muda ya. Akhirnya saya bilang saya nggak nerima tawaran untuk jadi karyawan tetap dikarenakan saya hamil. Oh ya udah, maunya gimana Bu Dini katanya gitu ya. Saya ini minggu depan udahan ya gitu ke HRD gitu. Oh ya udah kalau maunya Bu Dini gitu, tapi kita nggak full nih jadinya ya Bu. Oh ya nggak apa-apa Pak gitu kan. Akhirnya di situ saya beraniin diri lah itu ya, maksudnya untuk ambil keputusan itu. Sebenarnya sih saya pengen di situ karyawan tetap ya kan, susah ya kan. Tapi kan harus berani ambil keputusan karena resikonya juga kan. Akhirnya saya resign untuk fokus kehamilan anak saya gitu, karena takut ada apa-apa juga kan. Nah nih Teh Dini, Teteh ini selama jadi sekwan atau security wanita ini Teh, totalnya dari pertama jadi security ini dan terakhir resign itu kapan Teh? Terakhir resign bulan lalu. Oh tahun ini? Oh gila, berarti udah pengalaman banget ya Teh ya? Iya. Nah yang paling berharga lagi, yang paling seru menurut Teteh yang mana tuh? Ya di pabrik itu. Yang tadi ngeliat genderuwo tadi itu? Makanan ringan itu. Karena kejadiannya di situ banyak banget. Nah nih Teh, pas kejadian yang ada satu security itu si Babe yang ngambil gigi almarhum itu ya. Nah itu setelah itu gimana Teh? Kelanjutan si Babenya itu setelah di SP ada info-info lagi kan? Entah dia digentayangin juga atau dia diganggu atau gimana gitu Teh? Kalau kayak gitu sih dia nggak cerita. Mungkin ada, cuman dia nggak cerita kayaknya. Nggak cerita gitu ya? Di skip sama dia sendiri. Ya, itu buat apa dia Teh ngambil gigi tuh katanya Teh? Saya udah nanya untuk apa gitu. Dia bilang pegangan. Buat pegangan aja? Saya juga nggak habis pikir lah. Konyol banget gitu. Iya, berarti dia nyari ke tempat TKP berarti ya? Iya kan, karena kan di pas TKP itu dia emang ada di situ. Oh, dia yang lagi jaga. Bukan jaga, belum jaga. Oh, belum. Jadi dia itu ke situ kan dia suka ngitung-ngitungin beras ya, maksudnya ngutang-ngutangin beras ya. Jadi dia nganter beras lah gitu. Pas kejadian perkara itu di situ kebetulan lagi ada. Terus dia nggak tahu kepikiran buat ngambil gigi gitu. Gila ya. Berarti pas setelah jenazahnya diambil ya, baru dia ngeliat ada gigi gitu diambil sama dia ya. Betul. Nah, selama Teteh kerja di pabrik tadi tuh, yang pabrik daerah Tangerang Kabupaten, yang tadi ada genderuwo. Nah, mungkin kan Teteh sempat ngobrol nih sama security lain, entah laki entah wanita gitu kan. Mereka pernah juga gak ngalamin kejadian horor di tempat itu Teh? Itu mereka cerita udah ngalamin ya, baru cerita. Apa tuh yang Teteh denger cerita mereka tuh? Itu kalau misalkan kita lagi apes gitu ya, forklift kalau lagi nggak ada operatornya, misalkan lagi pada libur semua itu, forklift itu suka nyala.
Suka ngegejes-gejes sendiri gitu. Iya. Yaitu kadang-kadang dia nampakin orang yang kita kenal. Oke. Mereka yang berpengalaman gitu. Misalkan anggota ini ditampakin sama dia anggota tersebut. Misalkan dia ketemu sama Pak Hasan nih, baru tadi di post ya. Nanti dia ketemu lagi di loading gitu, dengan ekspresi yang datar gitu, yang diem aja. Tapi kalau itu sih saya nggak pernah nemuin. Itu pengakuan security yang lain tuh kayak gitu ya. Gokil ya. Nah nih Teh, suka dukanya jadi security gimana sih Teh? Maksudnya kan mungkin teman-teman juga nih di rumah penasaran, security wanita gitu kan. Jarang nih Teh, security wanita yang saya temuin gitu kan. Pahit manis ya Teh? Pahitnya ya kita nanggung resiko kayak pulang malam gitu kan. Ya kalau lagi apes kita dapat tugasnya yang kayak gitu, amano ya kan. Amano ya. Cuman kayaknya nggak semua security wanita ngalamin yang kayak saya. Ya kan. Amano malam ya kan. Terus kalau sukanya itu enak aja gitu. Ya yang mereka lihat kan kita enaknya duduk doang ya, yang mereka lihat enak ya jadi security duduk. Tapi kan mereka nggak tahu resikonya. Kayak misalkan kita disalah-salahin, padahal yang bandel itu karyawan, ya kan kita udah ngasih teguran atau gimana, udah sekeras gimana juga, ya kan namanya karyawan segitu banyaknya, kita kan nggak bisa ngontrol semuanya ya kan. Iya benar. Nah kadang-kadang owner juga suka ngelihatnya salahnya doang. Ketika kita ada prestasi nggak diapresiasi gitu kan. Oh gitu ya Teh ya. Jadi kalau slogannya security itu benar tidak dipuji, salah dicaci maki gitu. Gokil ya. Iya. Kan banyak juga nih penonton yang sering baca komen itu Teh. Kalau security tugasnya kalau nggak nangkep maling, kalau nggak ngelihat setan. Iya betul. Iya sih Teh. Apalagi security yang jaga-jaga malam tuh, yang di gudang-gudang atau di tempat-tempat malam dah tuh. Berkata nunggu Teh. Jaga sendirian. Kayak uji nyali gak sih Teh? Iya betul. Iya. Betul. Gila serem ya. Jadi kebetulan saya juga pernah jadi security Teh. Dulu tahun 2009. Baru lulus sekolah Teh. Terus diajak sama saudara, ya curhat gitu Teh ya. Diajak nih daerah yayasan gitu, daerah Tebet, Jakarta Selatan diajak. Nah, dapat tugas tuh Teh di daerah bandara, tapi bukan di bandaranya, di kan Garuda punya mobil bisnya tuh. Nah, di parkiran bis Teh. Iya. Saya jaga. Masa security panggilnya bukan bapak, adek. Oh iya. Dek, numpang lewat ya. Karena waktu masih ABG banget ya gitu. Dek, mau nanya ini nih. Pak, saya security loh Pak, saya bercandain kan. Abis muda banget kayak anak baru sekolah. Baru sekolah Mbak, gitu-gitu kan. Nah, kalau malam nih Teh, kan saya kan kerja 12 jam Teh. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau shift 2 itu jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nah, ini kalau shift malam Teh, di ujung, jadi tuh di parkiran bis Teh, bis aerowisata ya kan. Udah kayak uji nyali Teh. Iya betul. 12 jam begini, mana sendirian. Rokok udah bosan, ngopi bosan. Apalagi zaman itu kan 2009 handphone masih minim banget ya. Nggak kayak sekarang gitu kan. Akhirnya cuma kuat 3 bulan Teh. Kalau shift malam udah kayak uji nyali Teh. Suara-suara aneh. Terus sering tuh yang saya lihat itu di kolong-kolong bis Teh, kayak ada yang jalan gitu Teh. Iya. Iya. Nah terus kalau di atas jam 1 itu amino bener, ngontrol motor gitu kan. Akhirnya ngontak HT, bantu temenin dong gini-gini. Untungnya timnya kan ada 4 pos, yang depan ngertiin. Jadi gantian ketika dia di belakang ditemenin gitu. Muter tuh udah kayak, dulu kan belum ada konten horor ya. Kepikiran kayak, bukan nyari maling, nyari setan ini gue. Bener. Karena selagi ini saya cari gitu Teh. Tapi alhamdulillah sih belum tertongolin kayak gitu, alhamdulillah gitu. Cuman kayak sekelibatan, suara di belakang gitu kan. Wah, gokil sih, gak kebayang. Kalau security mall enak Teh ya? Mall nggak enak juga sih. Nggak enak juga Teh? Karena kan kita pulang pas udah bener-bener mau tutup. Oh iya. Pokoknya weekend itu kan suka ditambah jamnya. Iya. Kayak tahun baru ditambah jamnya. Tambah ya? Dia tuh nggak pernah duduk Teh ya? Nggak pernah duduk. Saya ngeliatin security berdiri. Duduk sih, cuman maksudnya gantian gitu. Misalkan di pintu karyawan kita duduk, jadi gantian nih, nanti yang di pintu karyawan ke depan, nanti yang depan ke pintu karyawan gitu. Nggak seharian kita berdiri sih. Oh nggak seharian ya? Enggak. Dikirain kayak ini security bank. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Iya betul. Capek saya ngeliatnya, tapi ramah banget nih. Iya, di bank juga pernah sih. Pernah Teh? Oh gokil ya pengalaman. Ibu-ibu aparat. Nah, kalau security ini motonya apa sih Teh? Kata-kata yang sering dikeluarin security.
sering mungkin kayak kami kuat, kami hebat, apalah gitu-gitu. Kata-kata bercanda atau kata-kata plesetan gitu. Ya itu yang tadi. Yang tadi. Oh iya. Apa benar tidak dipuji, salah dicaci maki gitu. Gokil dah. Jadi masing-masing punya suka dan duka lah. Nah, setiap kerjaan pasti punya resiko teh ya. Betul. Pokoknya semangat para pejuang keluarga, dan kita terima kasih teh ya udah nyempetin waktu kesini buat berbagi pengalaman buat teman-teman di rumah. Merinding sih sob. Dan sekarang udah jam 10:30 malam. Gak kebayang. Oke sob, bagus sekali nih kisah pengalaman horor yang ada sama Teh Dini nih. Ya, security sosok yang keren sih menurut gue, karena kerjaan security itu mulia ya, karena menjaga gitu kan, dan resikonya gede. Kalau dia ngeliat setan ya ngeri gitu kan. Kalau dia nangkep maling atau berhadapan dengan orang jahat di sekitarnya itu ya resikonya nyawanya juga. Jadi ya bisa dibilang banyak jasanya lah, dan kadang security itu diabaikan sih. Gue sering ngeliat gitu kan, security entah di rumah sakit, entah di mall-mall gitu. Padahal dia lagi berdiri tapi orang gak ada yang permisi gitu. Gue kadang kalau lagi di mall atau lagi di rumah sakit, ada security, "Pak, misi Pak," gitu. Kadang permisi juga karena gue menghargai kalau itu ada orang gitu. Kadang ada juga gue liatin ada security berdiri tuh depan pintu masuk, lewat aja gitu kan. Maksud gue, hargailah dia walaupun emang SOP-nya seperti itu, tapi di situ dia sedang bertugas dan sedang memperjuangkan keluarganya di rumah. Ya masing-masing kerjaan punya resikonya ya. Mungkin security, entah office boy, entah HRD, hal-hal yang lain lah. Pasti banyak hal-hal yang pahit manis yang dirasakan. Apalagi teman-teman di rumah nih, mungkin ada yang kerjanya di jalanan, misalkan ojek online atau sales atau yang lain-lain lah. Ya pasti punya resiko, dan jangan lupa selalu baca doa nih sebelum berangkat kerja, dan pulang pun jangan lupa bilang alhamdulillah. Karena hal yang paling indah itu bersyukur. Sebanyak apapun gaji kalian, sebanyak apapun harapan kalian, kalau kalian nggak bersyukur nggak bakalan cukup. Alhamdulillah punya motor, pengen punya mobil, pengen punya pesawat, pengen punya planet. Nggak mungkin punya planet, kita di sini aja numpang di bumi, cuma sementara. Oke lah, bercanda. Oke lah, dadah. Sampai jumpa di selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh, makasih banyak Teh ya. Iya. Sapa dong Teh, mungkin ada security di rumah Teh. Untuk para security tetap semangat, Bravo. Oh, aduh. Bravo, salam. Emang gitu ya. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.